Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifna Nurdiana Bilqis dari kelas 3 PAIB akan menyampaikan materi dari kelompok kami, kelompok 10 Sosiologi Pendidikan mengenai masyarakat dan pendidikan. Anggota kelompok 10 yaitu saya sendiri Hanifna Nurdiana Bilqis, Mas Syahri Kowinata, Mbak Likuyatul Fauziyah, dan Syifa Nur Rosakia. Selanjutnya saya langsung serahkan kepada pemateri. Pemateri pertama akan dibacakan oleh Mbak Syifa Nur Rosakia. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nur Rosakia, NIM 19174022219. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang definisi sekolah dan masyarakat dan mengenai masyarakat pendidikan. Menurut Daryanto, sekolah adalah suatu lembaga atau bangunan untuk belajar dan merupakan tempat memberi dan menerima pelajaran. Jadi, sekolah itu suatu sistem sosial yang dibatasi oleh sekumpulan elemen kegiatan yang berinteraksi dan suatu kesatuan sosial yang bersifat aktif kreatif sehingga mampu menghasilkan suatu manfaat bagi masyarakat tertentu. Selanjutnya yaitu definisi masyarakat. Banyak ahli yang mendefinisikan masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh pendapat ahli tentang masyarakat, yaitu menurut Karl Marx. Menurut Karl Marx, masyarakat adalah suatu struktur yang mengalami ketegangan organisasi maupun perkembangan karena adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang terpecah secara ekonomi. Ya, masyarakat itu sendiri memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, masyarakat itu terbentuk dari beberapa kelompok. Masyarakat itu mengalami kebudayaan, masyarakat itu mengalami perubahan. Masyarakat itu merupakan sesuatu yang ada kepemimpinannya. Dan yang terakhir yaitu dalam masyarakat terdapat stratifikasi sosial. Ya. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang mengenai masyarakat pendidikan. Semua makhluk hidup di dunia ini pasti hidup bermasyarakat dan tidak ada manusia yang tidak membutuhkan bantuan dari orang-orang yang di sekitarnya. Oleh karena itu, sosiologi itu memiliki 3 teori yang berkenaan dengan posisi individu dan masyarakat. Teori yang pertama yakni masyarakatlah yang menjadi faktor penentu bagi individu yang menjadi warganya. Teori yang kedua bahwa individu sangat berperan dalam masyarakat dan juga sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Teori yang ketiga yaitu individu dan masyarakat memiliki posisi yang sama dan seimbang. Dari penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa individu dengan individu yang lain itu harus memiliki kesatuan, kekompakan, dan juga memiliki kehidupan secara damai, aman, dan tentram. Tidak kalah penting bahwa suatu pendidikan itu bagi kehidupan masyarakat. Anak itu merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada hambanya. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua harus merawat dan mendidiknya agar tumbuh menjadi kualitas yang baik juga. Mungkin tujuan sederhana bagi seorang anak itu mendapatkan suatu pendidikan. Solusinya adalah sekolah bagi orang tua yang waktunya itu terbatas untuk mendidik anak-anaknya karena mereka harus mencari nafkah. Mungkin bisa saja pendidikan itu dilaksanakan di rumah, akan tetapi hal tersebut kurang efisien karena anak hanya akan bersosialisasi dengan keluarga saja. Mereka akan kurang dalam pengalamannya. Sehingga jika mereka bersekolah di sekolah luar, di lingkungan luar, mereka akan mengalami perbedaan fisik maupun kultur sehingga akan menambahkan pengalaman dalam bersosialisasi dengan dunia luar yang memang itu dibutuhkan
untuk penunjang dalam pengalaman belajar bagi seorang anak. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Si penerus Agia. Selanjutnya materi akan saya sampaikan sendiri. Selanjutnya itu berupa nilai-nilai dalam masyarakat. Dalam berperilaku, kita harus mengedepankan nilai-nilai dalam masyarakat dan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Hal tersebut bertujuan untuk membangun keharmonisan dalam masyarakat. Ciri-ciri dari nilai-nilai masyarakat yang ada dalam masyarakat atau nilai-nilai sosial, yaitu pertama, terbentuk melalui interaksi masyarakat. Yang kedua, mempengaruhi kepribadian setiap anggota masyarakat. Yang ketiga, memiliki dampak pada setiap kegiatan. Dan yang terakhir, setiap masyarakat memiliki nilai ciri-ciri nilai yang berbeda. Dan norma itu sendiri merupakan suatu aturan yang berupa larangan atau perintah yang terbentuk oleh masyarakat itu sendiri. Dan norma itu sendiri merupakan suatu implementasi dari nilai-nilai masyarakat. Selanjutnya adalah sistem kekuasaan dalam masyarakat. Setiap masyarakat pasti ada salah seorang yang berkuasa dalam masyarakat tersebut untuk mengambil suatu keputusan dan melaksanakannya berdasarkan otoritas yang ada dalam dirinya. Untuk memajukan suatu pendidikan diperlukan juga adanya suatu hubungan dengan mereka yang memegang kekuasaan dalam masyarakat. Sistematik yang dijadikan pegangan adalah demografi, sosial, ekologi, sejarah, kegiatan-kegiatan, agama, adat istiadat, sistem kekuasaan, dan tokoh yang menarik. Selanjutnya adalah hubungan antara sekolah dengan masyarakat. Sekolah dan masyarakat tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena keberhasilan sekolah sangat dipengaruhi oleh masyarakat di sekitarnya. Sekolah akan menjadi kuat karena adanya keluarga dan komunitas di dalamnya. Hubungan antara warga sekolah dengan masyarakat harus diperhatikan demi tercapainya hubungannya harmonis, baik itu dari masyarakat lingkungan sekolah, wali murid, ataupun pemerintah setempat. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Likoyatul Fauziah. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Likoyatul Fauziah, NIM 19174022252. Selanjutnya saya akan membahas yang pertama, yaitu masyarakat sebagai sumber pendidikan. Yang kedua yaitu masyarakat dan pendidikan anak. Masyarakat merupakan sumber belajar, artinya banyak hal yang dapat diambil dari masyarakat untuk kepentingan pendidikan. Dan masyarakat merupakan lembaga pendidikan ketiga setelah keluarga dan pendidikan di lingkungan sekolah. Bila dilihat ruangan lingkup masyarakat, banyak dijumpai keanekaragaman bentuk dan sifat masyarakat. Namun, justru keanekaragaman itulah dapat memperkaya budaya bangsa Indonesia. Pendidikan dalam masyarakat bertujuan menyejajarkan status kehidupan masyarakat. Peran masyarakat di era sekarang adalah menjadi fasilitator dalam menunjang pelaksanaan pendidikan nasional, ikut serta dalam penyelenggaraan pendidikan swasta, membantu pengadaan tenaga, saran, dan prasarana, serta membantu mengembangkan profesi baik secara langsung maupun tidak langsung. Meningkatkan peran serta masyarakat atau kita sebut PSM memang sangat erat berkaitan dengan pengubahan cara pandang masyarakat terhadap pendidikan. Ini tentu saja bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Akan tetapi, bila tidak sekarang dilakukan dan dimulai, kapan rasa memiliki kepedulian, keterlibatan, dan peran serta aktif masyarakat dengan tingkatan maksimal dapat diperoleh dunia pendidikan. Dalam konteks penyelenggaraan pendidikan itu sendiri besar sekali perannya. Bagaimanapun, kemajuan dan keberadaan suatu lembaga pendidikan sangat ditentukan oleh peran serta masyarakat yang ada. Tanpa dukungan dan partisipasi masyarakat, jangan diharapkan pendidikan dapat berkembang dan tumbuh sebagaimana yang diharapkan.
seperti yang tertera dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional bagian ketiga tentang hak dan kewajiban. Pasal 8 menyebutkan bahwa masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pendidikan. Sedangkan dalam pasal 9 menyebutkan masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dan penyelenggaraan pendidikan. Undang-undang tersebut menegaskan pentingnya pendidikan bagi masyarakat sejak dini. Sistem pendidikan di masyarakat harus mencakup seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh masyarakat, baik kebutuhan duniawi maupun ukhrawi. Peranan masyarakat tersebut dilakukan melalui jalur perguruan swasta, dunia usaha, di kelompok profesi, dan lembaga nasional lainnya. Proses pendidikan yang mengalami perubahan sehingga dapat disimpulkan pengaruh dan peranan masyarakat terhadap dunia pendidikan. Yang pertama yaitu masyarakat itu sebagai arah dalam tujuan. Yang kedua yaitu masyarakat sebagai masukan dalam menentukan proses belajar mengajar. Yang ketiga yaitu masyarakat sebagai sumber belajar. Yang keempat yaitu masyarakat sebagai pemberi dana dan fasilitas lainnya. Yang kelima yaitu sebagai laboratorium guna pengembangan dan penelitian sekolah. Pendidikan dalam masyarakat ini tidak saja terbatas kepada yang muda, akan tetapi yang tua pun perlu, seperti pemberantasan buta aksara bagi orang-orang yang melalui kejar paket A ataupun kejar paket B, mengadakan penataran atau P4, yaitu singkatan pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila. Dan tak kalah penting lagi pembinaan dalam masyarakat melalui KB. Yang kedua yaitu membahas tentang masyarakat dan pendidikan anak. Dalam masyarakat, anak-anak berinteraksi dengan manusia lainnya. Terkadang perilaku dan pergaulan yang salah dapat membawa anak-anak pada kenakalan remaja. Sikap egois, sikap ingin dihargai, dan menunjukkan eksistensi dalam pergaulannya membuat mereka lebih mudah terjerumus pada kenakalan remaja. Melihat permasalahan tersebut, masyarakat hendaknya bertindak sebagai kontrol sosial dengan menyediakan wahana pendidikan bagi anak-anak melalui berbagai kegiatan-kegiatan positif yang ada di lingkungan masyarakat, seperti organisasi kepemudaan, pondok pesantren, majelis taklim, kursus-kursus pendidikan, dan lain sebagainya. Pendidikan itu adalah sepanjang hayat, dan lingkungan pendidikan dapat diperoleh dari segala lingkungan, dari lingkungan formal atau lingkungan sekolah, informal atau lingkungan keluarga, juga lingkungan non formal, masyarakat contohnya. Maka sebagai tugas masyarakatlah untuk mengontrol perilaku anak, mengajarkan mereka sehingga berperilaku baik. Dalam hal ini, masyarakat diharapkan mampu menjadi wadah pendidikan dan memberi dampak positif bagi perkembangan pendidikan anak. Ya, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih Wali Kota Fauzia. Dan materi yang terakhir akan disampaikan oleh Mas Cahyari Kowinata. Kepadanya, saya persilakan. Ini saya akan menjelaskan materi tentang masyarakat dan pendidikan. Dan submateri yang pertama yaitu hubungannya masyarakat dan pendidikan dengan masyarakat yang semakin kompleks. Dan yang kedua yaitu tugas sekolah di masa modern. Nah, jadi seperti ini. Pendidikan itu dapat tidak hanya di lingkungan sekolah, namun bisa di lingkungan masyarakat. Dan dimulai dari lingkungan keluarga pula. Di lingkungan keluarga itu peran pendidikan berada pada orang tua masing-masing. Nah, seperti yang kita ketahui juga, peran orang tua merupakan peran paling inti dalam sebuah pendidikan di era keluarga atau di keluarga. Nah, lanjut untuk pendidikan di masyarakat itu berada pada norma. Karena suatu pendidikan itu merupakan suatu nilai yang didapat oleh seorang, itu merupakan pendidikan. Contohnya di masyarakat itu kan ada berbagai macam norma-norma, ada norma keagamaan, norma sosial,
dan norma-norma yang lain, dan itu pun termasuk dengan pendidikan. Jadi kesimpulannya, pendidikan merupakan hal yang didapat oleh seseorang berdasarkan nilai-nilai yang terkandung di dalam suatu masyarakat. Contoh kecilnya seperti itu ya. Namun apa hubungannya dengan masyarakat yang semakin kompleks? Jadi seperti ini, masyarakat itu berbagai macam sumber dayanya. Dan contoh ya, ada keluarga yang kurang mampu sehingga tidak mampu untuk menyekolahkan anak-anaknya, dan ada juga keluarga yang cukup di lingkungan masyarakat. Jadi keluarga itu mampu untuk menyekolahkan anak-anaknya, namun kurang dalam mencukupi kebutuhan ekonomi lainnya. Dan yang ketiga itu ada sumber daya yang mungkin lebih dari cukup, dan itu pun mampu menyekolahkan anaknya dan mampu memenuhi kebutuhan ekonominya. Ya karena kan masyarakat kompleks ya, kompleks itu terbagi-bagi namun dalam satu ranah atau satu tujuan, itu masyarakat yang kompleks. Dan yang kedua yaitu ada tugas sekolah di masa modern. Nah, berbicara dengan tugas di sekolah yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa ya, atau mencerdaskan kehidupan putra-putri bangsa Indonesia. Dan apalagi daerah modern sekarang itu lebih marak adanya internet atau gadget. Terima kasih untuk semua pemateri yang telah menyampaikan materinya. Saya akhiri presentasi kami dari kelompok 10. Saya mohon maaf apabila banyak tutur kata yang kurang berkenan dan apabila banyak kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.